sering diganggu makhluk halus itu seperti apa, Kang? Baik, waktu itu saya pernah diganggu sama kayak sosok jin, genderuwo, kuntilanak, burung besar, sama nah ini yang paling parah, kayak mau dicabut nyawa aja saya waktu itu. Ini nih, pas saya mau pulang lagi ke rumah, ada suaranya tuh kedengar apa? Jauh gitu kan, kayak ada yang nangis gitu. Ada yang nangis tapi jauh banget itu suaranya. Tapi biasanya kan kalau suaranya jauh itu lebih dekat biasanya, Kang. Nah itu dia, saya pernah nggak dengar juga kayak gitu ya Kang ya. Ya. Wah, di dalam hati saya tuh udah kayak gitu nih. Mungkin kalau kata orang sih kalau misalkan suaranya jauh berarti deket dong. Saya bilang dalam hati saya tuh. Pas saya jalan, saya lihat ke pohon beringin. Ini apaan nih? Ada yang sih hitam, kan pohon beringin kan biasanya kan coklat, ya kan? Kok ini hitam? Pas saya lihat ke atas, astagfirullahaladzim, itu kan kuntilanak kan. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Julian di Amarta Channel. Sudah masuk malam Jumat, saatnya bersama narasumber. Jadi di video kita kali ini, saya kembali kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman horor ketika dia baru mulai berhijrah. Nah, jadi Kang Epan ini, dia sering diganggu oleh makhluk halus ketika dia baru mulai berhijrah. Penasaran dengan ceritanya? Kita langsung tanya Kang Epan. Selamat malam, Kang. Malam kan? Ngomong-ngomong, sering diganggu makhluk halus itu seperti apa, Kang? Baik, waktu itu saya pernah diganggu sama kayak sosok jin, genderuwo, kuntilanak, burung besar, sama nah ini yang paling parah, kayak mau dicabut nyawa aja saya waktu itu. Wah, serem banget, Kang. Nah, guys, sebelum kita mulai dengan cerita dari Kang Epan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini sekarang juga. Berikut ceritanya. Nah guys, biasanya orang yang baru mulai berhijrah itu diuji lewat hal-hal duniawi. Nah, dari Kang Epan ini yang membuat saya penasaran, ketika dia baru mulai berhijrah, dia malah lebih sering diganggu oleh makhluk halus. Nah, makanya saya undang dia ke sini. Saya penasaran gimana ceritanya. Kita langsung tanya aja Kang Epannya. Nah Kang, gimana kronologinya Kang dari mulai Akang mulai berhijrah sampai Akang sering diganggu oleh makhluk halus itu kayak gimana Kang? Oke kan, jadi begini awal ceritanya. Saya tuh dulu adalah seorang anak yang sangat nakal gitu kan. Saya suka melawan ke orang tua, saya suka mabuk, saya suka pergaulan bebas, saya suka ya narkoba gitu. Dan pada suatu waktu saya mulai berpikir, kenapa sih hidup tuh kayak gini terus gitu. Saya capek gitu. Saya pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Saya ingin mendekati sang pencipta gitu. Nah di situ saya udah ada apa? Hati saya udah mulai tergerak sepertinya gitu ya. Nah singkat cerita, jadi jam 9 malam itu saya tiduran di kamar, tiduran, dan saya udah punya niat nanti nyobain sholat subuh gitu ya kan. Nah udah gitu saya tidur saya udah, pas saya tidur saya mendapatkan mimpi. Sepertinya ini mimpi bukan mimpi biasa kan, ini mimpi seperti gambaran-gambaran gitu yang Allah kasih untuk saya gitu. Mungkin panggilan juga gitu. Ya bisa jadi kayak gitu kan. Jadi mimpinya itu begini kan ceritanya. Jadi saya tuh waktu itu dalam keadaan mati kan. Saya udah meninggal. Saya sedang dikubur. Nah,
Jadi orang-orang yang nguburin saya tuh ada banyak gitu Kang. Saya dikubur dan saya ngerasain itu kerasa, benar-benar kerasa Kang, benar-benar kerasa. Ya Allah, ini enak banget, ini saya nggak bisa napas, saya ngerasa kenapa gelap gitu, kanan kiri gelap, terus saya nggak bisa napas, emang benar-benar kerasa gitu Kang, nggak bisa napas. Dan tiba-tiba saya ada di atas gitu, saya berdiri begini kan, saya berdiri, saya ngelihat ibu saya nangis, bapak saya nangis, semua keluarga saya nangis, dan orang-orang pada nguburin saya. Saya mengatakan, oh begini rasanya mati, oh begini mungkin ya saya nanti mati kayak begini gitu. Nah di situ saya takut, saya bangun, itu saya bangun jam 3 Kang, langsung saya cuci muka. Tapi saya di situ belum pengen sholat kan, karena saya belum tahu cara-cara sholat gitu kan. Nah udah gitu subuh lah datang, azan subuh berkumandang gitu kan. Nah saya mulai sholat di rumah gitu, sholat, tapi saya belum tahu baca-bacaannya gimana gitu. Saya masih belajar juga kan. Nah udah gitu waktulah terus berlalu gitu kan, tapi saya masih bolong-bolong sholat tuh, masih bolong-bolong. Pada suatu waktu kalau nggak salah itu maghrib kan, maghrib hati saya tuh tergerak, saya pengen sholat ke masjid gitu, sholat ke masjid. Dan keluarga saya pada aneh gitu, terutama ayah saya, tumben nih sholat di masjid gitu, tumben sholat. Nah tapi mungkin itu juga sebagian dari ujian juga. Nah itu ujian juga. Saya pergi ke masjid dan entah kenapa saya nggak tahu, pengen aja, saya pengen duduk di masjid. Dari maghrib sampai isya saya udah diingatin, saya pengen apa, nongkrong di masjid sampai isya, nanti sampai habis sholat isya berjamaah baru saya pulang gitu. Nah udah saya selesai sholat maghrib ya, saya duduk sambil pegang Quran, tapi saya nggak tahu cara bacanya, belum tahu gimana ya Kang ya. Nah udah itu datang bapak-bapak, namanya tuh Pak Rahya, sekarang udah meninggal. Saya manggil beliau tuh Uwa. Dia tuh sosok guru, jadi guru, bisa dibilang guru saya gitu. Ulama mungkin ini Allah tuh kasih hidayah. Nah nganterin apa berupa guru ya, guru yang mempertemukan guru mungkin ya, guru mempertemukan gitu ya. Iya. Yang langsung situ saya ngobrol, nanya rumah di mana, terus nanya apa sih namanya, iya rumah di mana, udah kerja apa belum, terus udah berkeluarga apa belum. Nah kalau gitu singkat cerita saya ngobrol, saya mulai bertanya-tanya pada dia, dan alhamdulillahnya tuh kan beliau tuh emang tokoh di situ gitu, kalau bisa dibilang tuh ustadznya gitu. Jadi saya bertanya-tanya gimana cara saya ingin tobat, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, saya ingin bisa ngaji, pokoknya sekarang saya ingin berbuat baik gitu, pengen dekat sama Allah gitu, gimana caranya. Nah, singkat cerita saya ngobrol terus sampai saya lupa waktu gitu kan, saking asiknya ngobrol gitu. Nah udah gitu dia ngasih saran ke saya, coba kamu sholat tobat dulu gitu, coba nih malam ini kamu mandi katanya, mandi terus sholat, saya sholat tobat malam gitu ya. Nah udah gitu kamu minta pengampunan sama Allah ya, dikasih tahu sama beliau cara-caranya begini. Nah di situ saya udah punya niat, ya udah nanti saya lakuin, nah gitu kan. Nah Kang, setelah saya pulang dari masjid tuh, saya pulang ke rumah, dan habis itu saya tidur sekitar jam 9-an lah saya tidur ya. Nah pas habis itu saya bangun, pas ngeliat jam, udah jam 12. Langsung saya bikin kopi lah, biasa bikin kopi sambil ngerokok, dan
kayaknya nih enak nih waktu jam segini itu buat ngopi ngerokok, diem di depan teras rumah gitu. Karena emang di depan teras rumah saya tuh emang udaranya tuh sejuk, dingin lah gitu lah. Tapi di depannya tuh terhalang sama pohon-pohon ilalang-ilalang gitu kan. Sama ada satu pohon beringin. Menurut warga sekitar tuh pohon itu tuh udah cukup lumayan tua lah gitu. Tapi ngomong-ngomong Kang, rumah Kang tuh daerah mana Kang? Rumah saya tuh di daerah Bandung Barat, namanya tuh Tipar Timur. Itu yang arah ke Batu Jajar. Iya, itu mau ke arah Batu Jajar kan. Nah udah gitu, saya masih ngerokok, masih ngopi itu di luar. Tiba-tiba saya nggak dengar suara burung Kang. Suaranya tuh kayak gini, Korea, Korea. Nah gitu ya Kang ya. Begitu saya penasaran, saya lihat burungnya ada di pohon beringin. Saya lihat, saya samperin, terbang burungnya. Saya kaget, astagfirullahaladzim, burung gede banget. Emang gede itu Kang burungnya. Saya penasaran, saya kejar itu burung. Nah burung itu ke arah makam Kang, ke atas. Pas burung itu terbang, saya ikutin, berhenti di arah makam. Nah pas tiba di makam, itu burung udah hilang, udah nggak ada. Itu kemana? Saya nggak tahu, itu udah tiba-tiba udah nggak ada aja. Saya kaget. Nah ini nih, pas saya mau pulang lagi ke rumah, ada suaranya tuh kedenger jauh gitu Kang, kayak ada yang nangis gitu. Ada yang nangis tapi jauh banget itu suaranya. Tapi biasanya kan kalau suaranya jauh itu lebih deket biasanya Kang. Nah itu dia, saya pernah nggak dengar juga kayak gitu ya Kang ya. Wah, di dalam hati saya tuh udah kayak gitu nih. Mungkin kalau kata orang sih, kalau misalkan suaranya jauh berarti deket dong. Saya bilang dalam hati saya tuh. Pas saya jalan, saya lihat ke pohon beringin. Ini apaan nih? Ada yang hitam. Kan pohon beringin kan biasanya kan coklat, ya kan? Kok ini hitam? Pas saya lihat ke atas, astagfirullahaladzim, itu kan kuntilanak Kang. Saya nggak bisa lari di situ. Saya kayak gimana ya, erep gitu Kang. Saya nggak bisa gerak. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung saya teriak, Mama, Ayah. Saya teriak. Keluarlah orang tua saya. Nah, terus tuh saya cerita ke orang tua saya tuh Bang. Saya barusan ngeliat burung besar. Saya ikutin ke makam, terus burungnya udah hilang. Pas saya balik lagi, saya ngeliat sosok kuntilanak di atas pohon beringin Bang. Nah di situ ditenangin lah sama saya ditenangin kedua orang tua saya gitu. Udah baca ini, baca ayat kursi katanya. Oh ya udah, saya bacain. Terus saya memutuskan untuk tidur lah di situ. Saya tidur tapi saya nggak berani ke kamar saya sendiri gitu kan. Saya tidur sama adik saya waktu itu tuh. Saya ikut adik tidur di kamarnya. Nah, terus saya tidur dan saya bangun lagi sekitar jam 3 saya bangun tuh. Nah, karena ada rencana sholat tobat itu kan, ya kan? Sekalian tahajud juga mungkin Kang. Ya, udah gitu, saya siap-siap lah gitu, mandi, saya wudhu, siap-siap pakaian yang rapi, yang bersih itu, pakai sarung dan kopiah gitu ya kan. Setelah itu saya pergi. Nah ini tuh opsi jalan ke masjid tuh ada dua kan. Jadi yang belakang perkebunan gitu kayak ya semi hutan gitu lah. Kalau ke atas lewat makam, Lewat yang tadi mungkin. iya. Nah makanya saya nggak berani lewat depan karena kejadian yang jam 12 tadi itu kan. Iya. Makanya saya memutuskan untuk lewat belakang lah, lewat semi hutan tuh. Nah di situ sekitar jarak dari masjid ya, jarak dari rumah ke masjid itu lumayan lah, sekitar 250 meteran lah. Nah cuman ada sedikit rumah di situ gitu kan, dan kondisinya juga gelap gitu. Saya lewat belakang dan di pertengahan jalan di situ ada yang nah gitu. Ada yang manggil. Iya, ada yang shoot gitu loh, tapi nggak manggil. Di situ langsung saya panik kan, Iya. merinding.
bilang, jangan nengok. Nah, tapi saya penasaran, masih ada tuh suara. Pas saya nengok ke kanan, itu kan pocong kan lagi berdiri dia, pocong di bawah pohon posisinya di situ, dan di situ ada sumur kan, sumur, dan si pocong itu berdiri dekat sumur di bawah pohon. Yang mungkin udah lama gak kepake itu Kang sumurnya. Kira-kira sih itu sumur emang udah lama gitu Bang, udah lama, udah lumutan gitu. Iya. Mungkin banyak di situ ya. Nah di situ saya langsung lari, saya ke rumah, balik lagi mengurungkan niat untuk pergi ke masjid itu untuk sholat tobat. Saya nggak jadi, saya pulang lagi aja ke rumah. Saya cerita lagi keesokan harinya sama kedua orang tua saya. Terus kata orang tua saya, makanya bacain ayat kursi kalau jalan bismillah dulu gitulah. Baca bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah ilahil azim. Nah gitu. Nah udah gitu terus singkat cerita saya tuh maghrib lagi, biasa maghrib ke masjid lagi, saya bertemu lagi sama guru saya Wayaya itu. Saya ceritain lah di situ, saya digoda jam 12 sama pas mau sholat apa? Tahajud dan tobat gitu ya. Saya digoda di situ. Nah, Wayaya di situ bilang ke saya, "Jang," katanya, "itu mah godaan gitu. Itu mereka menggoda kamu supaya kamu nggak jadi untuk apa? Tobat. Iya, nggak jadi untuk berbuat baik gitu. Mereka tuh kuat menggoda kamu itu dengan cara apa aja gitu. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia," katanya. "Kamu jangan takut, justru kamu lawan, kamu berani, kamu berjuang terus." Nah disitulah saya mulai terbakar tuh semangat ya kan. Saya udah gak mikirin takut lagi. Selepas itu saya selepas dari masjid, saya pulang lagi ke rumah. Saya kembali lagi tidur lah ya. Saya tidur tuh udah kebiasaan, jadi jam 9 tidur kan. Saya jam 9, tapi saya sebelumnya niatin dulu, saya pengen bangun jam 3 gitu. Saya pengen sholat tobat, saya pengen sholat tahajud. Karena dari kemarin belum jadi terus gitu. Nah udah gitu saya bangun jam 3 subuh tuh. Nah kebenaran jam 3 subuh itu posisinya lagi mati lampu kan. Di daerah saya itu lagi padam lampunya. Aduh saya takut gitu, masa sih harus nggak jadi lagi gitu, mau niat baik tuh. Nah udah gitu saya cari ide gimana nih supaya saya bisa pergi ke masjid gitu ya. Nah saya bangunin adik saya lah, si Ojan namanya, adik saya tuh namanya Ojan kan. Kira-kira waktu itu dia tuh masih umur berapa ya? Kira-kira kelas 3 SD-an lah. Umur 10 tahun mungkin ya? Ya, umur 10 tahunan mungkin kan. Udah gitu saya bangunin Ojan dan kita siap-siap lah ya kan. Di tempat yang sama kan, di yang tempat yang kemarin kan, saya lihat belakang tuh yang semi hutan itu cuman ditemani sama senter yang dari korek itu kan, tahu ya? Yang itu redup juga itu. Wah itu mah bukan redup lagi, bukan senter itu kan yeah. Namanya. Udah kita pergi pakai senter itu di tempat yang sama, di dekat yang sumur itu yang kemarin saya ngeliat pocong. Adik saya nangis di situ, dia ngeliat ke kanan, di sebelah kanan sambil nangis, sambil bilang, abang itu lihat, sambil nangis itu kan. Itu nangis lihat sosok apa kira-kira? Nah adik saya nangis, saya penasaran gitu. Saya baca-bacaan karena adik saya bilang, abang itu lihat di sebelah kanan ada orang katanya. Saya penasaran, aduh tapi saya nggak berani gitu kan. Saya merem, saya pelukan berdua sama adik saya. Saya berhenti dulu di situ sambil baca-baca karena emang kaki tuh lemas banget rasanya kan. Pas adik saya nangis gitu ya, pelukan kita. Pas aku lihat ke kanan, astagfirullahaladzim kan, itu sesosok kayak apa sih, tinggi, besar, matanya merah, bertaring, rambutnya tebal gitu. Saya kira itu Gundurwo atau buta hijau. Nah itu kayak buta hijau atau Gundurwo gitu kan. Tapi nggak mengurungkan niat saya untuk
lanjut pergi ke masjid kan, saya tetap pergi ke masjid karena kayak saya tuh ingat kata Wayaya, teruslah berjuang di jalan Allah gitu kan, jangan takut, itu mah cuma godaan-godaan doang kan, terus kalau kamu berani nanti mereka juga bakal kalah gitu kan, karena setan sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi manusia gitu kan. Ya udah, lanjutlah saya tiba di masjid, alhamdulillah di masjid lampu nyala, saya pas sampai di masjid tuh. Nah di masjid lah saya mulai apa sih mulai wudu kayak gitu. Ya mulai wudu terus mulai sholat tobat yang udah dibilangin sama Wayaya gitu, sholat tahajud, terus witirnya gitu. Udah gitu istighfar katanya, sudah sholatnya kan banyakin istighfar, banyakin syahadat cina. Nah, kata beliau tuh ya. Nah pas saya lagi duduk ya kan, duduk sambil istighfar sambil wirid gitu ya kan, di belakang tuh saya duduk paling depan kan di masjid tuh. Di belakang tuh ada suara kayak suara kaki ngegesek ke karpet, tahu? Sek Kayak ada yang gitu. jalan gitu. Ya gitu, sek. Tapi saya hiraukan aja. Dan nggak sekali dua kali kan, terus-terusan sek. Di situ saya makin gemeteran dong kan, tapi saya merem aja sambil adik saya tidur kan, saya sendirian. Adik saya tidur, saya sendirian tuh masih bangun, saya masih wirid, astagfirullah, saya baca aja lagi kan, saya takut gitu kan. Belakang tuh ada suara ya orang jalan, tapi nggak ada kan, kalau ke belakang gini kan kelihatan gitu kan ya. Kalau misalkan kita nengok sedikit aja gitu, Suara tanpa wujud. iya di situ. Nah udah gitu singkat cerita berkumandang lah azan subuh, dan itu udah nggak ada lagi gangguan ya, udahlah gitu, aman. Sholat subuh kita berjamaah selesai, pulang lagi ke rumah seperti biasa ya, pergi sekolah gitu kan. Nah datanglah pas hari-hari berikutnya gitu, aman, udah mulai lancar gitu kan saya beribadah. Nah dan alhamdulillah gitu kan ya, sekarang mah udah nggak ada lagi gangguan gitu ya kan, saya udah mulai tenang, hari demi hari udah nggak ada lagi gangguan makhluk-makhluk halus gitu ya. Dan ada pada suatu waktu itu kan, itu tepat, saya masih ingat kan itu tepat malam Jumat gitu kan, malam Jumat saya berniat untuk tahajud lagi di masjid itu kan, sambil menunggu sholat subuh. Nah singkat cerita saya udah siap-siap gitu ya kan, dari jam 3 gitu saya pergi ke masjid, alhamdulillah nggak ada gangguan. Dan yang bikin saya senang tuh, saya ada teman gitu di masjid, pas saya lihat ada teman saya gitu kan, ada teman saya namanya Rizky ya, ada teman saya, alhamdulillah tenang saya mulai sholat tahajud ya. Mulai sholat, pas di pertengahan kan saya ngambil tuh 8 rakaat gitu kan, 11 rakaat sama witir ya. Nah pas di rakaat tengah-tengah gitu ya pokoknya kan, itu udah mulai kerasa kayak berat gitu, berat di belakang kan, kok saya napasnya tersendat-sendat gitu. Nah pas saya ruku itu mulai kerasa lagi, pas saya ruku. Pas saya sujud Kang, saya nggak bisa bangun. Di situ saya nangis Kang, saya pas mau bangun gini, pas duduk di antara dua sujud kan, di situ kerasa Kang. Jadi kerasanya itu kayak kepala saya tuh kayak yang ditarik gitu. Jadi itu gimana ya? Kayak mau dicabut gitu. Nah kayak mau dicabut nyawa. Jadi tuh kaki saya tuh udah di sini kan, udah kerasa banget, udah dicabut kayak gini. Saya nangis, teman saya langsung, kenapa gitu ya, kenapa, astagfirullahaladzim, saya syahadat, saya istighfar, saya syahadat, nah dilawan sama syahadat, itu balik lagi, pas dilawan sama syahadat kan, balik lagi kayak dikembaliin lah nyawa saya tuh, udah segini tuh Kang ya, kayak dibalikin lagi tuh, langsung kata teman saya, udah aja yuk kita pergi ke UA, kita ke rumah UA, ke Wayaya.
jam 3 gitu subuh kita ke rumah Wayaya gitu. Gedor-gedor, wah, assalamualaikum. Kata Wayaya, kenapa, ada apa gitu? Ini Aepan. Saya masih nangis di situ. Astagfirullahaladzim, asyhadu alla ilaha illallah. Saya masih sadar, masih istighfar sambil nangis kan. Teman saya ngejelasin, ini katanya kayak mau dicabut nyawa katanya. Terus sujud terasa berat, pas sholat terasa berat. Oh, sambil senyum gitu. Oh, Waya sambil senyum, udah tahu Waya emang orang bisa gitu. Iya. Udah ambilin air katanya. Ambilin air, Ki, nyuruh Ki di masjid katanya. Jadi keran masjid diambilnya. Dibuka, diambilin lah air tuh sama teman saya tuh. Langsung dibaca-bacain sama Waya. Udah badan saya terasa enteng lagi kan. Ringan lagi. Udah. Alhamdulillah di situ saya ceritain kejadiannya, langsung Waya ngasih motivasi ke saya, semangat terus di jalan Allah. Itu mereka cuma goda-goda kamu aja, itu yang goda kamu itu jin kan. Dikasih tahu. Mungkin itu cuma perasaan aja mungkin Kang. Perasaan gimana maksudnya? Ya mungkin misalkan kayak ganggu atau gimana gitu. Enggak. Biar kita iya gitu. Ya biar kita nggak jadi niat baik. Nah itu, ya itu udah emang sih kerjaannya mereka lah kayak kata Waya itu. Udah sekarang kamu semangat berjuang terus di jalan Allah, jangan kamu kendor, jangan kasih kendor lah gitu. Terus aja berjuang katanya. Nah situ saya mulai berani gitu. Ini sama Uwa udah dijagain gitu. Jangan takut sekarang makanya. Nah udah gitu, udah saya balik lagi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Ya hari demi hari, alhamdulillah nggak ada godaan sedikit pun, udah nggak ada. Alhamdulillah. Mungkin wasilah. Ya wasilah dijagain gitu juga kan. Itu kan cerita dari saya tuh kayak gitu. Nah Kang Epan, sungguh cerita yang sangat luar biasa sekali. Nah terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini buat ya. Nah mungkin buat pemirsa, kita harus ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Nah jadi dari kisah Kang Epan ini kita bisa ambil hikmahnya. Nah menurut saya Kang Epan ini salut sekali. Dia berusaha keras buat berhijrah, buat menjadi lebih baik lagi ya Kang Epan. Mungkin kalau dialami oleh saya belum tentu kuat itu. Dan ya mungkin dari Kang Epan ada pesan-pesan buat penonton gitu. Nah buat saya untuk teman-teman ya, kalau misalkan kalian ya berhijrah gitu ada gangguan maupun gangguan dari hal duniawi, dari hal-hal gaib, ya kalian terus aja maju terus ya. Jangan kasih kendor teman-teman ya. Itu aja pesan dari saya. Wah luar biasa sekali Kang. Nah guys, segitu saja video dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Selamat berjumpa lagi di malam Jumat berikutnya. Saya Julian, Kang Epan, Amarta Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.